Sang Ning tidak boleh tidak diurus. Aku mohon, bawa dia kembali ke keluarga Chen. Bagaimanapun juga, dia adalah cucumu. Aku tidak punya cucu bernama Sang Ning. Ning Ning. Ibu, aku pergi agar ibu bisa hidup tenang. Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga diri dengan baik. Ning Ning selalu mencintai ibu. Ning Ning tidak, Ning Ning. Apakah kamu melihat seorang gadis kecil setinggi ini? Berambut panjang. Ning Ning, ibu tidak bisa hidup tanpamu. Apakah kamu melihat seorang gadis kecil setinggi ini? Berambut panjang. Tidak. Bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya? Kamu gila ya? Ning Ning, ibu tidak bisa hidup tanpamu. Ning Ning. Ayah. Bawa Nona pergi. Siap. Kalian mau apa? Ayah. Semuanya sudah 15 tahun. Aku mendirikan grup Sining. Kini berdiri megah di puncak Dacia. Pendirian grup Sining adalah karena aku selalu merindukan putriku, Sang Ning. Hari ini aku berdiri di sini mengumumkan, grup Sining akan berusaha sekuat tenaga mencari putriku yang hilang bertahun-tahun. Sang Ning, siapapun yang memberikan petunjuk akan mendapat hadiah 50 juta. Baik. Siapapun yang bisa membantuku menemukan putriku akan langsung diangkat sebagai direktur kehormatan grup. Wah, wakil direktur. Aku akan mewujudkan keinginannya apapun. Baik. Aku akan mencari. Kakak Hautian, ini adalah hasil risetku tentang Sulamanshu. Desain pola baru bergaya Tiongkok untukmu. Nanti kamu serahkan ke grup, pasti grup akan memujimu. Ning Ning, kamu hebat sekali. Desain yang begitu bagus, kamu benar-benar rela memberikannya padaku? Tentu saja, Kak Hautian. 5 tahun lalu kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, mungkin aku sudah mati kedinginan di hari salju itu. Desain ini pasti akan menang hadiah, setelah pabrik memberiku penghargaan. Aku akan menikahimu. Benarkah, Kak Hautian? Tentu benar, kalau tidak, untuk apa dulu aku menyelamatkanmu? Masih menerimamu. Kak Hautian, kamu baik banget sama aku. Kamu masih punya desain lain nggak? Kasih aku juga. Biar peluang kita menang lebih besar. Masih ada beberapa yang setengah jadi. Gini aja, aku bakal lembur beberapa hari ini. Usahakan selesai juga. Ning Ning emang jago sih. Iya. Sebelum pengumuman penghargaan keluar, jangan bilang siapa-siapa ya. Soal hubungan kita. Kenapa sih Kak Hautian? Kan kamu sudah janji mau menikahiku? Jangan-jangan kamu bohong sama aku? Masa ya aku bohong, Ning Ning? Aku cuma mau nunggu penghargaan keluar dulu. Baru umumin hubungan kita di depan umum. Ning Ning. Kita sudah 5 tahun bersama. Masa kamu masih nggak percaya sama aku? Bukan gitu Kak Hautian. Aku percaya kok. Aku langsung gambar deh. Bodoh banget sih. Nanti kalau aku dapat penghargaan. Aku dan kamu udah beda dunia. Mau aku nikahin? Mimpi siang bolong. Director. Ada kabar anak saya? Belum ada untuk saat ini. Ini desain Sulamanshu dari pabrik tekstil Shujin tahun ini. Silakan dilihat. Polanya persis sama. Jangan-jangan desainer ini plagiat? Tidak, yang dia gambar adalah kenangan aku dan Ning Ning waktu kecil. Aku mau ketemu orang yang gambar desain ini sekarang juga. Baik.
Itu Ningning, pasti Ningning. Direktur, masih setengah jam lagi. Kita sampai di pabrik tekstil Shujin. Setelah investigasi, saya temukan desainer ini, yang mengajukan namanya Lin Haotian. Ayahnya wakil kepala bengkel. Tapi dia punya pacar, sudah 5 tahun. Pacar? Namanya siapa? Seng Ning. Ketua, jangan bersemangat tentang tahun-tahun ini. Banyak yang mengaku-ngaku jadi nona. Cuma dari nama ini, kita belum bisa pastikan. Tapi Sang Ning ini juga karyawan pabrik, laporan medical check up tahun-tahun sebelumnya. Ada di arsip, saya akan segera perintahkan orang untuk periksa DNA. Membandingkan. Apapun itu, lukisan ini membuatku sangat bahagia. Sampaikan perintah ini. Selenggarakan upacara penghargaan dengan megah. Yang untuk Lin Haotian, naikkan uang 50.000 menjadi 5 juta, sekalian untuk ayahnya. Naikkan jadi wakil manajer pabrik. Baik, bos. Ningning, ibu sangat merindukanmu. Cepat berhenti. Lukisan ini. Halo. Apakah lukisanku sudah selesai? Sudah selesai, silakan disimpan. Halo, apakah Anda juga ingin dilukis potretnya? Oh bukan, saya ingin membeli lukisan ini. Yang ini? Baik, saya bungkus untuk Anda. Berapa harganya? 100.000. Sudah selesai, silakan disimpan. Lihat pakaian ini, Anda pasti dari pabrik tekstil Shujin, kan? Kenapa melukis di sini? Anda tidak tahu, saya sedang giat berlatih teknik melukis. Untuk membantu pacar saya naik jabatan, agar dia bisa menabung lebih banyak. Dan akhirnya bisa menikahiku. Terlihat jelas, kamu sangat mencintai pacarmu. Putriku seumuran denganmu, sudah saatnya membicarakan pernikahan. Semoga kamu dan pacarmu cepat menikah. Kami pergi dulu. Selamat tinggal, Tante. Tante ini wajahnya sangat familiar, mungkin hanya perasaan. Upacara penghargaan akan segera dimulai. Kakak Haotian akan mengumumkan rencana pernikahan kami. Uang sebanyak ini, tidak boleh, aku harus mengembalikannya pada Tante. Ibu benar-benar merindukanmu. Itu Ningning. Cepat, cepat kembali ke tempat kita tadi. Melukis. Kok hilang semua? Pakaian yang dia kenakan tadi adalah seragam pabrik tekstil Shujin. Hari ini ada upacara penghargaan, semua orang pasti ada di sana. Segera ke pabrik tekstil. Ketua Lin, selamat ya. Kantor pusat mengadakan upacara penghargaan sebesar ini, menunjukkan betapa pentingnya paten desainmu bagi mereka. Ah tidak, hanya keberuntungan saja. Casual Internal Rendah Hari. Di usia muda sudah meraih penghargaan seperti ini, sungguh mengagumkan. Anakku sejak kecil memang istimewa. Otaknya jauh lebih cerdas dari orang biasa, bukan hanya sedikit. Benar, dan kali ini mendirikan program khusus. Hanya sedikit usaha dari kakakku, langsung diperhatikan oleh kantor pusat. Masa depan kakakku pasti cerah, dong? ITU Lin Haotian. Pacarnya mana? Maaf, ini pacarnya. Jadi dia anakku? Cepat datang. Kakak Haotian hari ini keren banget. Kayaknya dia beneran cinta sama aku. Nanti di acara penghargaan, dia bakal umumkan kabar nikah sama aku. Serius. Hadirin, saya bisa berdiri di sini menerima penghargaan. Harus berterima kasih pada seseorang. Tanpa dukungannya di belakang, tak akan ada pencapaianku hari ini. Dia adalah penyokong terkuatku. Juga motivasi untuk terus maju. Kesuksesanku tak lepas dari dukungan dan bantuannya. Jadi di momen berharga ini, aku ingin menyatakan cinta dan terima kasihku. Ningning kita ini selama 5 tahun. Buat bantu Lin Haotian dapat penghargaan. Kerja keras banget ngegambar. Senggang sedikit langsung ke jalanan Bukalapak. Latihan teknik gambar. Baru bisa gabungin Sulamanshu. Desain pola profesional. Iya kan? Ningning, usahamu nggak sia-sia. 5 tahun, akhirnya kamu berhasil. Hari ini aku nggak cuma mau ngucapin terima kasih, tapi juga mau melamarnya. Dia adalah wanita yang ingin kujadikan pendamping hidup. Wanita ini adalah Nona Song Yanran. Hari ini aku bisa berdiri di sini terima penghargaan, tak lepas dari Yanran di belakangku, memberi dukungan diam-diam. Sayang, kaulah yang menuntunku saat aku bingung. Kaulah yang begadang mendesain patenku.
tanpamu di belakang. Tak akan ada kejayaan hari ini. Ini semua kewajibanku, nggak perlu disebut-sebut. Kakak Haotian, jelas-jelas aku yang begadang mati-matian. Bantu kamu ngegambar. Sang Ning, aku tahu kamu naksir aku, tapi hatiku sudah ada yang punya. Aku dan sudah rencana nikah 3 hari lagi. Aduh Lin Haotian. Kamu ini cincirme zaman sekarang. Ning Ning udah berkorban banyak buat dia. Sungguh nggak worth it. Song Yanran kan anak direktur pabrik. Cocok banget sama kepala Ning yang berbakat seperti ini. Itu baru pasangan yang ditakdirkan, beberapa kodok jelek. Lebih baik jangan lompat-lompat sembarangan di sana. Benar, dan apa ini? Paman besar Nona Song adalah pemimpin besar grup perusahaan cabang. Dia hanya datang untuk melapisi emas, itu kepala Lin. Ini sudah memanjat pohon besar. Kakak Haotian, apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Aku bilang Sang Ning. Kamu hanyalah bintang sial yang tidak punya ayah, ibu, dan tidak diinginkan. Keluarga kami mengadopsimu sudah sangat baik. Kamu masih ingin memanjat keluarga kami, mengganggu kakakku. Mimpi apa ini? Haotian hari ini menerima penghargaan dari grup. Masa depanmu cerah, jangan berhayal lagi. Jika kamu berani mengganggu kakakku lagi, awas aku tidak segan-segan. Tidak mungkin, aku ingin bertanya langsung pada kakak Haotian. Kakak Haotian, apakah kamu salah paham? Bukankah kamu bilang akan menikahiku? Menikahimu? Kamu pantas? Lihatlah dirimu sendiri. Tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, bahkan tidak punya orang tua. Apa bedanya dengan anjing dan kucing liar di jalan? Bagaimana? Masih ingin menikahiku? Aku tidak mau mengambil sampah seperti kamu. Aku jujur saja, Sang Ning. Dari awal, kakakku tidak pernah bermaksud menikahimu selama ini. Kamu bagi keluarga kami hanyalah seeker keledai. Pengasuh gratis yang datang sendiri, tidak perlu ditolak. Hanya Yanran yang seperti putri kaya. Yang cocok untuk anakku, pergi jauh-jauh dariku. Direktur, kamu belum bisa memastikan sekarang. Dia adalah putrimu sendiri. Berapa lama lagi hasilnya keluar? Paling lama setengah jam. 3 menit, harus berikan hasilnya, tidak peduli apapun biayanya. Ya. Haotian. Siapa dia? Dia hanya orang yang berhayal, terus menggangguku. Tidak bisa diusir, seperti perekat yang membandel. Aku jahat, lalu perasaan kita selama ini. Pengorbananku padamu. Cukup? Kamu anak yatim yang tidak punya apa-apa? Apa yang bisa kamu berikan? Pengorbananmu itu, jika ditotal pun tidak sebanding. Dengan jari yang diangkat Yanran, bisa membawa lebih banyak sumber daya untukku. Benar, ayah Yanran siapa? Ayahmu siapa? Kamu masih bandingkan dengannya, masih ingin menikahi anakku? Jangan berangan-angan lagi, hari ini adalah tunanganku. Upacara penghargaan Haotian. Kau tahu akibatnya kalau membuatku marah? Lalu apakah kau tahu? Tanpaku, tak akan ada upacara penghargaan hari ini. APA maksudnya, jangan-jangan desainnya. Senwit agar Ning Ning Capital Lin Haotian. Siapa kau ini? Berani berteriak-teriak pada Yanran. Berapa lama lagi hasilnya keluar? Paling cepat 1 menit. Cepat! Lin Haotian. Rupanya inilah wajah aslimu. Sudah sadar setelah ditampar? Kau cuma buruh pabrik tekstil. Yang mencari makan, apa hakmu? Mention Lin Haotian. Pemuda berbakat seperti ini? Kau. APA lagi kau. Sudah begini. Masih berani berteriak padaku? Kurasa kau sekarang belum menyadari statusmu. Kau cuma lapisan terbawah pabrik tekstil, buruh biasa. Tak punya uang maupun pengaruh, bahkan tak lebih dari kucing liar di jalan. Sedangkan ayahku direktur pabrik ini, paman besarku, adalah eksekutif grup Sining. Hidupku adalah sesuatu yang hanya bisa kau pandangi seumur hidupmu. Dan Haoshengku. Dari awal sampai akhir tak pernah menganggapmu serius. Baik. Lin Haotian. Kalau kau begitu membenciku, maka kembalikan paten desainku. Desainmu? Siapa yang bisa membuktikan ini desainmu? Ku beritahu saat desain ini dilaporkan. Nama pengaju adalah Lin Haotian. Sama sekali tak ada hubungannya denganmu, Sang Ning. Ini desainku. Aku yang berlatih keras menggambar. Mendalami sulaman Sichuan, baru bisa membuat gambar ini. Aku masih punya draft di rumah, bisa kuambil. Untuk membuktikan ini desain hasil penelitianku. Siapa yang tak tahu? Kau kerja di pabrik siang hari.
Setelah pulang, jadi asisten rumah tangga di keluarga Lin. Draft ini mungkin. Kau curi dari kamar Haotian. Ya, aku bisa buktikan, Sang Ning. Mencuri draft kakakku. Aku bisa bersaksi untuk anakku. Kalian ingkar janji, membalas budi dengan kejahatan. Akan dapat balasan. Sang Ning, Aku ingat kau pegawai lama pabrik, sebagai ketua kelompokmu. Aku beri kau muka, kau malah berani menghina keluargaku. Kayaknya kamu mau kena hukumannya. Sekarang juga minta maaf ke Haotian. Kalau enggak, aku enggak bakal tinggal diam. Yang harus minta maaf, itu kalian semua. Ayo, sini. Sep. Aku tahan dia. Sayap. Genggam tangannya, Haotian. Mending kamu aja yang ngurus, soalnya ini urusan pribadi. Dia curi jasamu, kamu yang paling berhak marah. Ngapain melotot, Sang Ning? Jangan salahin aku. Ini semua salah kamu sendiri. Ngapain sih rebutan paten sama aku? Kalau tanganmu hancur, nggak bisa gambar, nggak bisa tenun juga. Haotian, kenapa diam aja? Jangan-jangan, kamu beneran dekat sama orang ini? Masa sih, sayang? Aku sekarang juga ngurusin dia. Tunggu. Kasih palu ke aku. Pakai ini. Amble. Sarah Dia Kellyur. Sini. Bos, dia ini anak kandung Anda. Sang Ning, jangan salahin aku. Cepat kasih senjata ke aku. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Cewek ini siapa sih? Nggak tahu, kok dia punya senjata. Kok dia punya senjata? Dekat APA? Cuma senjata jelek. Ini kan pabrik tekstil. Dia berani lawan aku? Nak, kamu nggak apa-apa? Tante, ini Anda? Kok bisa datang? Nak, aku terlambat datang. Kamu sudah menderita. Hei nenek tua, ngapain sih? Jangan-jangan kamu mau bela si yatim ini? Nak, kamu lihat aja. Semua yang nyakitin kamu hari ini. Aku bakal bikin mereka bayar. Aku sengaja datang buat bela dia. Kalian semua bakal mati. Cewek ini sok banget ya. Kok langsung angkat senjata sih? Jangan-jangan dia orang penteng? Nggak tahu deh. Nenek tua, kamu tahu nggak siapa aku? Bapakku manajer pabrik sini, pamanku. Itu wakil direktur cabang Saning Group di Provinsi Sanjiang. Kamu berani sentuh aku? Wakil direktur cabang, sangat berwibawa ya. Bagaimana, sekarang baru tahu takut? Pistol jelek apa istimewanya? Kalau aku keluarkan identitasku, kamu bisa mati ketakutan. Tanpa pistol, nasibmu akan lebih buruk. Karena kamu sok jago, semena-mena dan tidak tahu aturan. Aku akan temani kamu bermain dengan baik. Nona Song ingin adu latar belakang keluarga. Penuhi keinginannya, panggil orang. Ya, bodoh, wanita tua, hari ini kamu mati. Tante, cepat pergi, mereka sekarang sudah tidak tahu aturan. Aku tidak ingin membebanimu. Sekarang ingin pergi? Terlambat, kalian telah mengganggu Yanran, kamu mati. Kamu Lin Haotian, benar? Ah. Sang Ning sangat mencintaimu, memberikan segalanya padamu. Tapi kamu memanggilnya, sayang kecil, sayang besar, mengkhianatinya. Menghinanya, bahkan ingin menghancurkan tangannya. Kamu masih manusia tidak? Seseorang tanpa latar belakang, memaksakan diri padaku. Gadis yang menyentuh hati, apa yang perlu disayangi? Dia bekerja keras untukmu dari pagi sampai malam. Tak disangka kamu adalah pria tampan yang tidak tahu terima kasih. Seperti dia, warga baik, seharusnya tidak ada yang mau selamanya. Masih ingin aku menikahinya, sekarang statusku apa? Aku bahkan mendapat penghargaan dari kantor pusat grup Sining. Ingin mendapatkanku? Dia pantaskah? Cukup. Kalau grup Sining memberimu penghargaan, orang yang berpikiran jernih tahu. Itu karena Sang Ning memberikan draft desainnya. Paten desain diberikan padamu. Ya, begitu. Benar, itu benar. Benar, desain ini adalah Sang Ning yang memberikanku. Tapi apa masalahnya? Seorang gadis yang menyentuh hati. Aku mau menerima barangnya, itu sudah kehormatan besar baginya. Itu adalah keberuntungannya selama beberapa kehidupan. Pernahkah kamu berpikir, semua ini bisa dicabut kapan saja? Apa? Dicabut? Dasar wanita tua. Otakmu kemasukan air ya? Upacara penghargaanku adalah perintah dari kantor pusat grup Sining. Lin Haotian, kalau paten desain bukan milikmu, maka upacara penghargaanmu, kenaikan jabatan dan gajimu akan segera hilang.
Dari ucapanmu, ingin melaporkanku? Tapi sekarang, aku tidak hanya mendapat penghargaan dari kantor pusat, tapi juga menjadi menantu kesayangan keluarga Song. Kamu mau melaporkanku? Siapa kamu berani melawanku? Nyawamu tidak kamu hargai ya? Aku kasih tahu, sekarang Haotian adalah tunanganku. Aku sarankan, jangan nekat. Jangan bicara soal Kabupaten Lingshu yang kecil ini. Bahkan di seluruh kota Sanjiang, orang yang berani melawan keluarga Song belum lahir. Tante, cepat pergi. Keluarga Song memang sangat kuat. Aku tidak layak diperjuangkan. Soal paten desain, aku akan menulis surat ke kantor pusat untuk menjelaskan situasi. Masalah apapun, aku tanggung sendiri. Cantik, kamu tidak mau hidup ya? Masih berani menulis surat ke kantor pusat? Hari ini aku habisi nyawamu. Nona Song, wah kamu hebat sekali ya. Aku kasih tahu, tempat ini ada lebih dari 500 orang. Semua patuh pada ayahku. Kakap Sarakara diriku seperti Taida. Termasuk kamu tidak terkecuali. Aku kasih kesempatan lagi. Sujud dan minta maaf, akui kesalahanmu. Aku bisa biarkan kamu tetap di pabrik. Kalau tidak, dengan satu kataku, aku bisa usir kamu dari sini sampai mengemis di jalan. Gengge ya? Anakku adalah menantu kesayangan keluarga Song. Kalian berdua yang imut ini masih mau menulis surat pengaduan. Kalau berani menulis, aku potong tangan kalian berdua. Warga baik seperti kalian, meski menulis 10.000 surat pengaduan, tidak akan ada gunanya. Aku tidak percaya kalian bisa menutupi langit dengan tangan. Tidak percaya. Kalau tidak percaya, Nona ini sekarang akan memecat kamu. Cukup satu kata dariku, di seluruh provinsi Sanjiang. Tidak ada satu tempat pun yang berani menerimamu. Kamu tidak punya pilihan selain jadi pengemis. Saning, dulu kamu di jalanan, kedinginan sampai demam tinggi. Setelah sembuh, kehilangan semua ingatan. Kamu tidak punya koneksi, tidak punya latar belakang. Kalau benar-benar membuat Yanran marah, benar-benar akan jadi pengemis. Sekarang sujud dan minta maaf. Adalah pilihan terbaikmu. Lin Hatian, yang harus sujud minta maaf adalah kamu. Aku beritahu dengan jelas. Sebentar lagi kamu akan menangis terseduh-seduh, berlutut memohon ampun. Apa katamu? Kamu menyuruh tunangan Song Yanran sujud pada si imut ini? Baiklah, paling-paling si imut ini mati. Aku bawa Haotian. Bakarkan kertas di kuburannya. Bagaimana? Kamu juga sama. Tidak peduli ayahmu siapa, pamanmu siapa. Hari ini kalau berani datang ke sini, aku akan buat mereka semua sujud minta maaf. Halo. Oh, halo, Asisten Su. Direktur Song, kamu benar-benar punya anak perempuan yang hebat. Kamu sekarang segera datang ke tempat acara penghargaan. Asisten Su sendiri yang menelepon saya, apakah direktur utama? Sudah sampai di pabrik? Oh, baik-baik, Asisten Su. Saya segera sampai. APA. Putri Group sudah ditemukan. Dia ada di pabrik tekstil Shujin. Baik, saya mengerti. Kurang ajar. Berani-beraninya bermimpi membuat ayah dan paman saya sujud minta maaf. Bagus, sangat bagus. Kamu orang pertama yang berani bersikap begitu di depan saya. Eyo, Saya, petakan cengganya, buang Jack Kellywer. Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Serang saya saja. Tenang, kamu tentu tidak bisa lari. Lehei APA? Serang. Siapa yang berani? Siapa yang berani menyentuh saya dan Sangning? Akan kubunuh kau. ribut apa ini? Ayah, Ayah, kamu datang. Pamanlin. Nah, bukankah hari ini acara penghargaanmu? Apa yang terjadi? Paman, ini semua salah Sangning si pengganggu ini. Selalu menempel pada Haotian. Tidak hanya merusak acara penghargaan Haotian, tapi juga merusak lamaran Haotian padaku. Entah dari mana dia dapatkan wanita gila ini. Berani meminta aku dan Haotian, bahkan kamu, sujud minta maaf padanya. APA. Dasar anak durhaka, kamu sudah tidak sabar ya? Berani-beraninya membuat keributan di sini. Kenapa kamu tidak hanya pada anakmu? Apa yang dia lakukan pada Sangning? Dia cuma anak yatim piatu. Kalau bukan karena anakku menyelamatkannya, dia sudah mati. Seperti kata pepatah, budi setinggi langit. Apapun yang anakku lakukan padanya, tidak berlebihan. Tapi kamu ini, siapa kamu sebenarnya? Ronnie Menkater, saya di sini. Kamu tahu ini tempat apa? Memang benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Perilaku anakmu. Karena punya ayah seperti kamu yang tidak tahu aturan. Dasar wanita tua lancang, berani-beraninya menuduhku. Akan kulihat seberapa keras mulutmu hari ini. Eyo, cabut giginya. Jangan sakiti dia. Habisi dia dulu, baru giliranmu. Nah, kamu tidak apa-apa? Aku tidak APA. Direktur, semuanya sudah jatuh, paling lama 10 menit. Semua orang di pabrik akan siap. Baik. Tenang, tamparan itu nanti akan dibalas 10 kali lipat padanya. Wah, siapa yang mau dibalas 10 kali lipat? Kamu nanti akan berlutut dan menampar wajahmu sendiri sampai hancur. Meminta maaf pada Sangning. Berani bicara besar, kalian diam saja apa?
Serang. Berhenti. Sehari tidak bertemu. Berani melawanku, ya? Ayah, wanita tua ini tadi bahkan mengeluarkan pistol. Lebih baik hati-hati. Cekat APA. Di siang bolong, dengan banyak orang di sini. Siapa berani membunuh? Beri dia 10 nyali pun, tidak akan berani. Berikan padaku. Hari ini akan kuajari dia pelajaran yang berharga. Jangan pukul. Kamu keterlaluan. Ya, kalian keluarga Lin. Bagaimana bisa memperlakukan Sang Ning seperti ini? Perci, apa salahnya aku memperlakukannya seperti ini? Jangan bilang dia. Kalian semua bisa kuperlakukan seperti ini. Minggir. Aku tidak mau minggir. Sang Ning sudah banyak membantu kami selama ini. Bahkan berkorban untuk keluargamu. Tapi kalian, seperti vampir yang tidak tahu terima kasih. Hari ini jika berani menyentuh Sang Ning, aku yang pertama tidak setuju. Ya, aku juga tidak setuju. Kami senyu tidak setuju. Beresik APA, sekelompok pekerja tekstil kelas bawah. Tidak tahu diri. Percaya tidak, aku bisa memecat kalian semua. Xiao Yu. Kamu tidak APA? Aku tidak APA. Hari ini, Sang Ning harus keluar. Aku lihat siapa yang berani membelanya. Apapun yang kau katakan, hari ini aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Sang Ning. Xiao Yu, apakah kau lupa? Anakmu masih di rumah sakit. Tanpa asuransi dari pabrik. Bisakah kau membayar pengobatan anakmu? Suamimu sudah dipecat, sekarang seluruh keluarga hanya mengandalkanmu. Jika kau dipecat, lihat apakah dia masih mau menerimamu. Dan kau, anakmu sudah usia kuliah kan? Percaya tidak, dengan satu kalimat, aku bisa memecatmu. Buat kamu tidak punya uang untuk bayar uang sekolah. Biar anak perempuanmu sama seperti kamu, seumur hidup jadi kuli. Dan kalian, siapa yang ikut sampah ini? Sang Ning, lihatlah dirimu yang sampah ini. Cuma bisa membebani orang lain. Kalau aku jadi kamu, lebih baik mati saja. Ling Guangli, ini urusanku. Kalau ada apa-apa, serang aku saja. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Ada hubungan atau tidak, itu tergantung pilihan mereka. Ling Guangli, kamu cuma seorang wakil kepala bengkel kecil. Apa hakmu memecat kami sebanyak ini? Ya, apa hakmu? Ya, kepala bengkel itu sudah lama sekali. Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing, lihat baik-baik. Apa ini? Surat pengangkatan wakil direktur pabrik. Ini surat pengangkatan langsung dari provinsi, di atasnya ada cap. Cap Grup Sining, mulai hari ini aku adalah wakil direktur pabrik tekstil Shujin. Ini tidak mungkin. Ayah, kamu jadi wakil direktur, keluarga kita akan makmur. Kamu, bagaimana mungkin kamu jadi wakil direktur? Sang Ning si anak durhaka ini. Hari ini aku pasti menghabisi siapa yang berani membelanya. Tidak akan kulepaskan satupun. Tidak bisa, meski hari ini kamu mau memecatku. Aku tidak bisa hanya diam saja, melihat kamu menganiaya Sang Ning kami. Ya benar. Kalian ini, diberi mukamala tidak tahu diri. Kalian sendiri yang cari mati, mulai sekarang kalian semua dipecat. Berkemas, segera pergi. Aku tidak pergi. Ling Guangli, apa hakmu memecat dia? Mereka ini kuma kuli rendahan. Sebagai wakil direktur, aku punya hak memecat mereka. Hari ini selama aku di sini, kamu tidak bisa memecat satupun dari mereka. Dan jangan senang dulu, wakil direkturmu ini tidak akan bertahan lama. Bukan lebar-lebar matamu yang seperti anjing. Lihat baik-baik. Ini surat pengangkatan dari grup Sining. Kamu siapa? Berani menghina grup Siningku. Sudah kukatakan. Posisi wakil direkturmu sudah tamat. Kamu sangat berani merobek surat pengangkatan dari provinsi. Kamu pasti mati. Kamu tidak hanya tidak bisa jadi wakil direktur, bahkan posisimu sekarang akan dicopot semua. Haha. Dengar-dengar, dia tidak hanya mau mencopot jabatanku. Mau mencopot jabatanku? Yang tidak tahu, mengira kamu ini direktur pabrik tekstil. Direktur pabrik tekstil kecil-kecilan, ketemu aku juga harus berlutut. Kamu, wanita gila ini. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Hand. Berani sekali kamu. Tidak hanya berani mengancam akan memecatku, tapi juga meremehkan direktur kami. Sepertinya hari ini kamu tidak ingin keluar dari pabrik tekstil ini dengan selamat. Ayo, tangkap dia. Kalian mau apa? Apa maksud kalian? Jangan khawatir, nak. Kamu lihat baik-baik. Aku tidak menyangka, di bawah grup ini, sebuah pabrik tekstil kecil bisa begitu kotor. Hari ini aku akan membersihkan mereka sampai tuntas. Wanita gila. Di masyarakat ini, yang penting adalah kekuatan. Dan later Pelekong, berani-beraninya kamu mengancam kami. Ling Guangli, kamu akan segera tahu. Dan para pekerja yang bisa diperlakukan semena-mena ini, aku juga akan memberikan penghargaan. Aku akan segera mengaturnya. Masih bicara penghargaan?
Masih berlagak di depanku, ya? Kalian berdua sangat berani. Ayo, datang. Ketua Dewan datang ke acara penghargaan. Jika bisa mendapatkan perhatiannya, aku akan langsung melesat. Direktur Song datang. Minta Direktur Song membela kita. Kalian sedang apa? Ayah, kenapa ayah datang? Aku datang untuk menyambut seorang tokoh penting. Tokoh penting? Benar, itu adalah orang yang sangat penting. Aku peringatkan kalian. Akara Pengargan Hari, ini tidak bol ada masalah sedikit pun. Tenang saja, jika kita bisa mendapatkan perhatian tokoh penting ini, masa depan kita akan cerah. Ayah, tenang saja. Aku akan mengusir orang-orang yang membuat keributan ini. Wanita gila, tadi kamu sangat sombong, ya? Minta direktur kami berlutut? Percaya tidak, aku akan menghancurkan mulutmu. Song Jianbin, kamu dengar itu? Kamu ini direktur yang sangat berwibawa, ya. Kecua, Ayah, kenapa ayah? kurang ajar. Membuat direktur kami marah seperti ini. Kamu cari mati. Berhenti. Ayah. Ayah sedang APA? Selesai. Semuanya hancur sekarang. Apa yang terjadi ini? Tidak tahu. Lin Guangli, kamu lihat semuanya kan? Aku akan tepati janjiku, kamu yang berikutnya. Wanita Hila, berani berbuat owner sebelum bos besar datang. Lihat bagaimana dia membuat kepala pabrik marah, bawa dia keluar. Seret dia keluar, patahkan kakinya, buat dia berlutut dan menyesal. Brengsek. Berhenti. Kepala pabrik, kenapa denganmu? Kepala pabrik. Aduh, lihat, mereka berkelahi. Bodoh tak tahu diri. Kamu tahu tidak, siapa yang kamu tunjuk dengan tongkat itu? Kepala pabrik. Dia cuma wanita gila, kepala pabrik, dia seperti anjing gila. Dia menggigit siapa saja, kepala pabrik, minggir. Buta matamu. Keluargamu semua anjing gila. Kamu tahu tidak, hanya dengan satu kata darinya, keluarga Lin akan mengalami kehancuran total. Kepala pabrik, mungkin Anda salah, anjing gila ini. Dari mana haknya untuk menghancurkan keluarga Lin? Dia cuma orang gila. Baru saja dia mengancam akan memberikan hadiah besar kepada para pekerja pabrik ini. Benar kepala pabrik, jangan tertipu oleh wanita tua ini. Omong kosong hadiah besar, sekarang bahkan bayangannya tidak kelihatan. Hadiah besar datang. Ini tidak mungkin. Mungkinkah wanita gila itu benar-benar menyiapkan hadiah besar untuk para pekerja miskin ini? Aduh, hadiah apa yang bisa dia berikan kepada para pekerja kasar ini? Pasti hanya sampah yang tidak layak, benar. Bodoh siniwa. Kalian tahu tidak, orang yang kalian hina ini. Siapa sebenarnya? Aku lihat keluarga Lin sedang mencari celaka sendiri. Ayah, pasti Anda salah. Dia cuma wanita hila. Punya identitas apa? Tunggu sampai dia tunjukkan hadiahnya. Anda akan tahu, dia benar-benar sampah. Oh, Anak Duraka, Diam Cow. Karena kalian semua tidak akan percaya sebelum melihat bukti. Aku akan memenuhi keinginan kalian. Aku selalu membalas budi dan dendam. Pertama aku akan membalas budi. Lalu membalas dendam. Wanita gila, mulutmu besar sekali, aku ingin lihat. Bagaimana kau membalas budi dan dendam? Ini adalah ruang perawatan khusus di bawah grup Sinin. ruang perawatan khusus rumah sakit grup Sinin. Semua biaya anakmu akan ditanggung oleh grup Sinin. Sampai dia pulih sepenuhnya. Terima kasih, APA. Rumah sakit di bawah grup Sining. Itu rumah sakit terbaik di seluruh negeri, yang di dalamnya hanya diisi oleh orang-orang dari keluarga elit. Bahkan kamar biasa saja, sehari harganya 10.000 yuan. Kamar perawatan khusus, katanya sejam 10.000 yuan. Ini tidak mungkin. Sejam 10.000? Kalau sebulan tinggal berapa banyak uangnya? Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerima ini. Kamu layak mendapatkannya. Terima kasih atas bantuanmu yang berani. Tidak apa-apa, ini seharusnya kulakukan. Ini kontrak kerja setelah anakmu lulus. Bawa ini, langsung bisa bekerja di grup Sining. Menjadi sekretaris manajer cabang Sanjiang, gaji setahun 1.000.000 yuan. APA? Baru lulus langsung gaji setahun 1 juta? Itu juga sekretaris manajer cabang, grup Sining ini. Adalah perusahaan oligarki yang memonopoli ekonomi.
Pengaruhnya menjangkau semua sektor. Posisi sekretaris manajer ini bisa dapat koneksi yang sangat mengerikan. Anakku hanya lulusan universitas biasa. Dia mana bisa dapat gaji 1.000.000 yuan? Maaf ya. Terimalah, aku yakin ibu yang baik seperti kamu pasti bisa membesarkan anak yang luar biasa. Terima kasih telah mendukung Sang Ning. Ini hadiah yang kubuat untukmu. Sertifikat properti. Kamu mau memberiku rumah? Benar, ini yang terbaik dekat SD percobaan. Rumah terbaik, 300 meter persegi, ambillah. Jadi meski kamu menganggur, punya tempat tinggal. Tidak perlu kena panas dan hujan. 300 meter persegi, itu juga dekat SD percobaan. Katanya harga rumah di sana 30 meter persegi saja sudah sampai 100.000. Ini 300 meter. Pasti lebih dari 1.000.000. NAK, wanita gila ini siapa say? Begitu saja memberi jutaan ke kuli-kuli ini. Tidak bisa, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerima. Terimalah saja. Menghadapi ancaman Lin Guangli, kalian semua tidak mundur, semangat tidak takut otoritas ini. Layak dipuji. Sekarang kalian semua akan langsung dipromosikan ke cabang Sanjiang. Apa? Suruh kuli miskin ini masuk cabang Sanjiang? Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya, tidak mungkin, aku tidak percaya. Ini benar-benar kontrak kerja dari cabang Sanjiang City. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya karena membantu mengatakan beberapa kata yang adil. Mendapatkan keberuntungan besar seperti ini. Kenapa aku tidak? Aku benar-benar bodoh. Kenapa tidak membantu Sang Ning? Mengatakan beberapa kata yang adil, kesempatan emas ini. Terlewat begitu saja. Ya, Kita benar-benar masuk ke perusahaan kota. ya, itu mimpi yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Bagus, benar-benar bagus. Cukup. Kalian semua bodoh. Ini palsu. Sang Ning tidak puas karena aku meninggalkannya. Sengaja mencari aktor untuk merusak acara penghargaan saya. Wanita gila ini, mana mungkin punya kontrak kerja dari grup Sining. Berkonspirasi menipu kami, ya? Hari ini, wanita gila ini. Dan kalian para pekerja kasar. Dan kamu. Yang terus mengganggu kakakku. Sang Ning yang manis, hari ini kalian semua akan kupatahkan kaki dan berlutut. Minta maaf kepada keluarga Lin. Mudah sekali menyuruh orang patah kaki dan berlutut. Kamu pikir kamu bisa berbuat semaumu? Ya, aku memang tidak punya aturan. Aku lihat kamu tidak tahu diri. Hari ini harus patahkan kedua kakimu. Kurang ajar. Kamu cari mati. Song Jianbin, grup Sining tidak mentolerir sampah. Aku beri kamu 3 detik. Bersihkan semua tumor di pabrik tekstil ini. Kepala pabrik, jangan tertipu oleh penampilan. Wanita gila ini. Lepaskan. Kepala pabrik, lihat wanita ini, seperti rubah jalan. Pasti disimpan oleh bos kaya sebagai simpanan. Kurang ajar, Lin Guangli. Kamu memukul karyawan pabrik, mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan. Kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kepala pabrik, mereka semua pekerja tekstil jahat, melawan atasan. Sebagai wakil kepala pabrik, menghukum mereka adalah tanggung jawabku. Tanggung jawab? Baik. Mulai sekarang, kamu dicopot dari posisi wakil kepala pabrik. Kamu dan anakmu Lin Haotian dikeluarkan dari pabrik tekstil. Tidak akan dipekerjakan lagi. Aku bukan wakil kepala pabrik lagi. Aku dipecat. Yanran, cepat bantu ayahmu. Aku dan papaku cuma ngajar beberapa orang rendahan aja. Masa kami dipecat? Pak, kamu salah dengar kali. Kok bisa-bisanya kamu memecat calon suamiku dan ayah mertuaku demi cewek gila ini? Diam lo. Tahu gak lo udah bikin masalah segede apa? Masalah apa sih? Aku cuma bantu Haotian ngajar pelajaran buat cewek nyari mati ini. Dasar anak durhaka. Kalau kamu terus ngomong sembarangan, kamu akan menjerumuskan keluarga Song dalam kanjuran. Pak, kenapa sih kamu? Kok bisa takut sama cewek gila kayak gini? Cewek-cewek gila kayak dia, dalam setahun aku aja nggak tahu. Udah ngancurin berapa banyak. Berani-beraninya masih ngomong sembarangan. Cepat berlutut. Sama dia minta maaf. Gue sujud sama dia. Lutut gue lebih berharga daripada nyawaannya. Aku tahu. Pasti kamu ini cewek gila. Ngelabui papaku ya? Ngomong-ngomong, berani banget sih. Lawan aku. Emang sih, umur udah 40-50-an. Tapi tubuh masih oke. Gak heran papaku tergila-gila sama kamu. Dasar anak durhaka. Masih berani ngomong sembarangan di sini.
Kalau terus kayak gini, nggak ada yang bisa nyelamatin kamu. Cewek gila, denger ya. Mau papaku kesurupan sama kamu? Atau ketangkep basi sama kamu? Dia takut, aku nggak takut sama kamu. TM. Low berlutut. Yanran, kamu baik-baik aja? Anak durhaka. Kamu. Berani-beraninya pukul aku. Emang gue pukul. Dasar pengkhianat. Posisi kamu jadi kepala pabrik, itu semua berkat om gue. Kalau om gue tahu soal perselingkuhan kamu sama cewek gila ini, om gue pasti nggak bakal maafin kamu. Nggak nyangka Song Jianbin, posisi kepala pabriknya, ternyata dapat berkat omnya Yanran. Bro, keluarga istri ini emang punya pengaruh besar ya? Pastinya. Yanran kan dari keluarga terpandang. Gak kayak Sang Ning yang gak punya background. Gak punya koneksi atau pengaruh. Paman Song, kalau kamu mau tetap jadi kepala pabrik, mending kamu perlakukan Yanran dengan baik. Sama, cepat-cepat putusin hubungan sama cewek gila ini. Oh. Kamu udah gede ya, aku udah nggak bisa ngatur kamu. Song Yanran, tingkah lakumu barusan. Udah nyakitin om dan kakek kamu sendiri. Masa sih? Omku kan pemilik grup sini. Wakil Direktur Cabang Sanjiang, aku beritahu kalian. OM-ku sebentar lagi akan datang. Nanti bukan hanya kamu yang celaka. Wanita gila yang kamu lindungi ini juga akan hancur bersamamu. Benar-benar cari mati. Maaf, mohon dimaafkan. Aku akan segera mengusir mereka. Tidak perlu, dia bilang omnya akan datang. Aku justru ingin melihat seberapa besar tikus di cabang perusahaan kecil ini. Bisa sebesar apa? Ya, Wanita gila, aku beritahu kamu. Pelindung yang kamu cari, Song Jianbin, sama sekali tidak bisa menekanku. Kamu cuma memberi beberapa hadiah jelek, paling-paling cuma bisa menakuti mereka. Orang-orang yang belum pernah lihat dunia. Kakak ipar, kamu terlalu hebat. Wanita gila, kamu pasti mati. Barang seperti ini. Kalau nona ini mau memberi, bisa memberi 100. Lagi pula keluarga Song di Sanjiang adalah keluarga besar terkemuka. Cukup dengan uang nona ini bisa menghancurkanmu. Bibi, omnya adalah wakil direktur cabang Sanjiang dari grup Sining. Semua perusahaan di kota ini harus tunduk pada keluarga Song. Aku tahu Bibi membelaku, tapi aku tahu Bibi pebisnis. Jangan sampai Bibi juga terlibat karena aku. Nak, jangan khawatir, soal lain tidak usah dibicarakan. Kalau dia berani bandingkan harta denganku, dia pasti kalah. Aku ingin lihat keluarga Song kecil ini. Punya berapa banyak uang, berani bermimpi menghancurkanku dengan uang. Wanita gila, jangan sombong di depanku. Apa hakmu? Meremehkan keluarga Song, cukup dengan mas kawin nona ini. Untuk pernikahan, sudah bisa membuatmu ketakutan. Kalau berani, coba bandingkan dengan nona. Jika kamu tidak bisa memberikan hadiah yang lebih berharga dari mas kawinku, kamu dan Sang Ning si sampah ini akan kupatahkan kedua kakimu. Dan mereka kalian dari sini dan berlutut. Baik, kalau kamu kalah, kamu harus berlutut dan meminta maaf pada Sang Ning. Dan kamu akan segera tahu, kamu melewatkan kesempatan untuk melesat ke atas. Maksudmu, kekayaanmu lebih hebat dari Yanran? Tanpa Song Jianbin, orang miskin sepertimu hanya bisa membual. Jangan buang waktu, mari kita lakukan seperti katamu. Dan bandingkan dengan Nona. Nona akan membuatmu kalah dengan hati yang tulus. Bibi, jangan bertaruh dengannya. Nak, tenang saja, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kalau mereka ingin bandingkan, biarkan mereka lihat sendiri. Pergi, ambilkan semua yang sudah kusiapkan. Baik. Masih pura-pura, wanita gila sepertimu. Bisa apa kau bawa barang bagus? Kalau berani tunjukkan, aku akan hancurkan semuanya. Dasar tak tahu diri, orang-orang. Bawa maharku ke sini. Mahar Nona Song. Pasti harta yang sangat berharga. Ibu, tentu saja, bahkan satu barang saja bisa membuat Sang Ning ketakutan. Dan juga wanita gila itu membantu orang miskin hari ini. Aku akan tunjukkan padamu betapa besar perbedaan antara kalian dan aku. Mahar pertama, uang tunai 1 juta. 1 juta. APA? 1 juta, seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Memang pantas putri keluarga Song hanya dengan mahar pertama. Sang Ning yang miskin itu
Seumur hidup kerja keras pun tak bisa dapatkan. Mahar kedua, mobil Maybach senilai 4 juta. Astaga, mobil mewah 4 juta. Nona Song memang dermawan. Sang Ning mana bisa bandingkan denganmu. Mahar terakhir ini adalah villa nomor 8. Di Wangshan Haoting, Sanjiang, senilai 30 juta. Apa? Wangshan Haoting? Ini kawasan villa termahal di Sanjiang. Tak hanya harganya gila, tanpa status. Bahkan lihat rumah pun tak boleh. Kudengar. Villa di Wangshan Haoting hanya ada 100 unit. Dan semakin depan, semakin mewah harganya. Semakin mahal, villa nomor 8 sebagai mahar. Nona Song, kau benar-benar kaya raya. Mahar ini, bahkan di seluruh Sanjiang, tak banyak yang bisa menyaingi. Bagaimana? Cepat mengaku kalah. Mengaku kalah. Mimpi. Mahar Yanran ini, orang sepertimu. Seumur hidup hemat pun tak bisa beli. Hanya satu villa, orang rendahan sepertimu. 3 generasi kerja keras pun tak bisa beli satu kamar mandi. Benar. Kuingatkan, jika tak mau berlutut mengaku kalah sekarang. Hati-hati dengan kaki kalian, bisa patah. Tante, bagaimana kalau... Nak, jangan khawatir. Kamu lihat saja, pertunjukan bagus. Sebentar lagi akan dimulai. Cuma segini isinya, berani-beraninya ditunjukkan, mau menakut-nakutiku? Apa katamu? Barang tidak layak dipamerkan, cuma memalukan saja. Wanita ini benar-benar gila. Dasar sialan. Kalau aku tidak bisa mengambil uangnya, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Kau gila ya? Mas kawinku lebih berharga daripada nyawamu. Mas kawinmu? Dibandingkan dengan hadiahku untuk Sang Ning, tidak ada artinya. Ayah, ada apa kau buru-buru mencariku? Aku sudah menyiapkan hadiah mewah. Kau harus segera membawa hadiah ini ke acara penghargaan pabrik tekstil Shujin. Serahkan hadiah ini langsung ke Tiangon Lin Hao Tian. Ayah, dia cuma karyawan pabrik tekstil. Pantas aku datang sendiri memberi hadiah? Aku dapat informasi. Lin Hao Tian ini adalah menantu dari ketua grup Sining, APA. Kau pikir dia tidak layak? Ayah, grup Sining. Kalau begitu, nona besar sudah ditemukan? Benar, aku tidak sempat menjelaskan. Kau harus segera bertindak. Jangan sampai didahului orang lain. Masa depan ayah tergantung padamu. Baik, aku segera ke bandara. Semua petinggi di grup sudah sampai di provinsi Guangping. Tunang ayah, aku segera mengurusnya. Tunggu dulu. Ada APA? Aduh. Ini hadiahmu. Kau sudah menggonggong lama. Tapi bayangin hadiah pan tidak kelehin. Kalau hari ini kau benar-benar bisa memberikan hadiah yang lebih berharga dari mas kawinku, aku akan berlutut dan membungkuk 100 kali. Bagaimana? Baik. Jangan sampai kau mengingkari janji. Hadiah pertama, Musyawarah Malam Lot Timur, nilai 1 juta. Hadiah kedua, vas giok putih dinasti Han, nilai 5 juta. Hadiah ketiga, uang tunai 20 juta. 20 juta? Ya ampun. 5 kali lipat lebih besar dari mas kawin Nona Song. 20 juta. Hadiah keempat, mobil sport Audi edisi khusus, nilai 10 juta. Mobil 10 juta? Ini lebih mahal dari semua mas kawin yang ran digabung. Ibu, sepertiku aku melihat sertifikat rumah. Villa nomor Yuangshan. APA? Apa katamu? Sertifikat rumah villa nomor berapa? Nomor 1. Villa nomor 8 saja harganya hampir 30 juta, apalagi villa nomor 1. Berapa harganya ya? Pasti lebih dari 100 juta. 5 hadiah mewah, Villa Wangshan Haoting. 5 hadiah mewah, Kompleks Villa Wangshan nomor 1, Istana Langit Yunding. Harganya 1 miliar. Istana Langit Yunding? Ya ampun. E-miliar. Katanya, itu adalah simbol status tertinggi di kota Sanjiang. Untuk bisa tinggal di sana, kekayaan harus mencapai puluhan juta. Dan juga harus memiliki pengaruh yang sangat besar. Ini tidak mungkin. Perempuan gila ini cuma simpanan Song Jianben. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan hadiah semahal ini? E-miliar? Apa aku tidak salah dengar?
Pendapatan pabrik kami setahun cuma 50 juta. Perempuan ini asalnya dari mana sih? Hadiah yang diberikan begitu saja. Bisa sehebat ini. Tidak mungkin istana langit Yunding. Benar istana langit Yunding. Kenapa kamu, perempuan gila, bisa membelinya? Yan Ran, Tante, semua ini persiapanmu? Nak, ini baru secuil. Kedepannya kamu akan dapat lebih banyak lagi. Yang utama akan segera dimulai. Lin Hao Tian. Semua hadiah ini aku persiapkan untukmu dan Sang Ning. Bersama-sama. Tapi sekarang, kamu dan mereka sudah tidak ada hubungan lagi. apa? Untukku? Tante, sebenarnya tadi itu salah paham. Iya, salah paham. Jangan. Kita kan keluarga. Begitu lihat barang bagus, langsung berubah pikiran ya. Tante, dengar dulu penjelasanku, sebenarnya. Kenapa? Bukannya tadi bilang hadiahku sampah? Mau menghancurkan semuanya? Tidak, Tante, mana mungkin. Hadiah Tante semewah ini. Mana mungkin aku hancurkan. Kamu benar-benar pria brengsek yang mata duitan dan pelin-pelan. Kalau kamu tidak tega menghancurkannya. Baik, aku bantu. Aduh, mutiara malam dong haiku. Sayang sekali, 1 jutaku. dihancurkan begitu saja. Lanjutkan, bukannya kamu mau menghancurkan? Bibi, ini tidak bisa dihancurkan. Ini keramik senilai 5 juta. Aduh, 5 juta hilang. Apa artinya 5 juta? Dibandingkan perasaan Sang Ning padamu. Kamu pria pengkhianat. Menginjak-injak perasaan Sang Ning. Tidak ada Sang Ning. Berbagi hadiah apapun. Ning, cepat bantu Bibi. Jangan ambil barang-barang ini. Aku mau berbaikan denganmu, kita segera menikah. Bagaimana? Aku tidak mau. Bawa semuanya pergi. Aku ternyata melewatkan kekayaan yang luar biasa. Tidak mungkin. Sang Ning tidak mungkin kenal wanita sekaya ini. Nak, ikut aku. Song Yanran, hadiah yang kuberikan ini 10 hingga 100 kali lebih mahal dari mas kawinmu sesuai taruhan. Bukankah kamu harus berlutut pada Sang Ning dan meminta maaf? Ayo. Kalian apa? Lepaskan aku. Kalau berani menyentuhku, pamanku pasti tidak akan membiarkan kalian. Pamanmu datang pun harus berlutut dan menyesali perbuatanmu. Palu. Nak, balas bagaimana dia memukulmu tadi. Sang Ning, kuberidahu. Kalau berani menyentuhku, aku pasti akan membuatmu menyesal. Berhenti. Paman, akhirnya kamu datang. Apa kamu baik-baik saja, Yanran? Bajingan-bajingan ini tadi mau memukulku. Paman, jangan biarkan mereka pergi. APA, berani memukul keponakanku? Kalian benar-benar ingin mati. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan ini dengan baik. Dia yang mengajukan taruhan. Dia kalah, harus menerima konsekuensi. Omong kosong. Kapan aku kalah? Semua orang di sini melihat. Hadiah Bibi lebih mahal dari punyamu. Ya, kami semua melihat. Kalian teriak-teriak apa? Ingin mati, ya? Song Yanran tidak ada yang berani di hadapanku. Bisa ingkar janji. Apalagi kamu. Berkata kasar, kalau tidak tahu, benar-benar bisa tertipu olehmu. Kamu lihat apa yang kamu pakai, sebuah kalung plastik. Kalungnya ini mungkin tidak sampai 10.000 rupiah. Kalung plastik. Sudah kukatakan Sang Ning si miskin ini. Mana mungkin kenal orang kaya. Sekarang kamu ketahuan. Kalung ini, kenapa sama dengan kalung yang sering muncul di mimpiku? Kalung plastik. Aku hampir tertipu olehmu tadi. Kalau begitu, hadiah yang kamu berikan tadi semua palsu, hahaha. Nona Song pasti palsu. Kalau tidak, kenapa buru-buru pergi? Pasti takut ketahuan. Kalau mau pamer, pakai kalung yang layak. Kalung 10.000 ini,
kamu beli di toko alat tulis ya? Hahaha. Lihat, kalung yang kubeli untuk keponakanku. Wanita gila, lihat baik-baik, lihat yang kupakai di leher. Ini kalung APA, kalung Mutiara dan Permata sejuta. Hanya orang miskin sepertimu yang pakai kalung plastik murahan. Kalung ini adalah barang paling berharga bagiku. Jangan bilang kalung sejuta yang diberikan pamanmu. Bahkan 5 juta, 10 juta di mataku. Tidak ada artinya dibanding ini. Hahaha. Dengar semua apa yang dikatakan wanita gila ini. Kalung plastik jelek, di mulutnya jadi barang tak ternilai. Aku penasaran, kenapa kalung permata sejutaku tidak bisa menandingi kalung plastikmu? Kalung plastik. Karena kalung ini adalah hadiah dari putriku saat berusia 5 tahun. Yang bekerja keras untuk membelikannya. Kalung ini telah menemaniku 15 tahun, tidak ada kalung lain yang bisa menandinginya. Ternyata begitu. Rupanya hadiah dari putrimu. Kalau aku hancurkan, pasti kamu sangat sedih. Berani kamu? Apa yang tidak berani? Kalung jelek 10.000 saja bisa membuatmu panik seperti ini. Haha. Aku peringatkan, kalau kamu hancurkan, aku taruh nyawamu sebagai gantinya. Apa katamu? Taruh nyawaku. Baiklah pamanku. Di sini, berani-beraninya kau menyentuhku. Hari ini, meski aku menghancurkannya, apa masalahnya? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Selesai, ini adalah titik lemah ketua direksi. Titik lemah, benar. Dulu ada bos yang sangat dihormati, mengejek kalung ketua direksi. Katanya tua dan jelek, akhirnya ketua direksi marah besar. Memerintahkan untuk menghancurkan perusahaan itu sepenuhnya. Hanya karena mengucapkan satu kata buruk tentang kalung itu. Perusahaan itu diboikot dalam semalam. Perusahaan bos itu bangkrut, terpuruk di jalanan. Bahkan lebih buruk dari pengemis. Ayo, kau hanya membual. Song Yanran ini tidak hanya mengejek kalung, bahkan ingin menginjak-injaknya sampai hancur. Dia benar-benar sudah tidak ingin hidup lagi. Hanya kalung jelek, keponakanku. Menghancurkannya adalah kehormatanmu. Sebut harganya, aku beli. Kalian tidak mampu membelinya. Harganya lebih mahal dari nyawa semua orang di keluarga Song. Haha, wanita gila kau. Berani-beraninya kau meremehkan keluarga Song. Aku katakan sekali lagi. Kembalikan padaku, atau keluarga Song akan hancur. Baik, wanita gila, lihat baik-baik. Hari ini aku akan menghancurkannya, pura-pura terus. Keluarga Song akan hancur, minggir. Selesai, hari ini keluarga Song akan binasa. Wanita gila, kau lihat tidak? Aku menginjak-injak kalungmu sampai hancur lebur. Haha, apa yang bisa kau lakukan? Pukul aku dong. Ning, maafkan aku. Bibi, kau tidak apa-apa. Sedang, kalian berdua, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki kalian berdua. Song Yanran, kau sudah mati. Hari ini keluarga Song akan hancur. Telepon, cepat telepon. Ya, Dengarkan baik-baik hari ini. Hari ini adalah hari besar ketua direksi dan putrinya bertemu. Semua bos besar akan datang, kalian semua. Bersiaplah, ya, pergilah. Halo, asisten Su. Apa? Ya, segera datang. Wah, aku tidak salah dengarkan. Sebelum jam 12. Artinya, kalian hanya perlu satu telepon. Bisa membuat kepala perusahaan provinsi datang dalam 10 menit. Kau pikir kau siapa? Hahaha. sudah, jangan membual lagi. Direktur perusahaan kota saja, kamu tidak bisa mengundangnya. Direktur Jiang datang.
Astaga, direktur perusahaan kota benar-benar berhasil dia panggil kembali. Benar? Latar belakang perempuan ini terlalu menakutkan. Apa keluarga Song benar-benar akan mengalami bencana besar? Direktur Jiang, Anda datang. Dengar-dengar ada acara bahagia di pabrik, tentu saja saya harus datang memberi selamat. Beri selamat? Oh, Direktur Jiang, tentang pertunangan keponakan saya. Anda juga sudah tahu? Terima kasih sudah menyempatkan diri. Datang menghadiri pernikahan keponakan saya. Nancy, saya pasti akan menemani Anda minum. APA, keponakanmu bertunangan? Iya, Direktur Jiang. Silakan tunggu sebentar. Sekarang saya akan mengusir orang-orang yang buat onar ini. Segera pesan hotel, kita rayakan. Jangan buang waktu, cepat patahkan kaki mereka. Buang mereka keluar. Direktur Jiang sampai datang khusus. Untuk pesta pertunangan Nona Song, keluarga Song benar-benar dihormati. Kakak, kamu harus cepat-cepat dekatkan diri dengan keluarga Song. Benar? Nah, kamu harus lebih serius. Ayo. Lihat saya. Yanran. Tadi kita hampir tertipu oleh Sang Ning. Si, orang baik, itu. Jangan sekali-kali kamu lembek. Kalau tidak, dengan kelucuannya itu, dia pasti akan menempel lagi padaku. Baik. Bayar saya yang mengejar perempuan hila ini. Direktur Jiang, ada apa? Anda baik-baik saja? Wah, jangan buru-buru. Masalah ini akan segera selesai. Cepat, cepat, cepat. Cepat pergi. Sang Ning. Orang miskin sepertimu tidak pantas menginginkanku. Berani mengacaukan rencanaku? Aku buat sisa hidupmu. Dijalani di kursi roda. Dan kamu juga, perempuan gila. Berani melawan keluarga Song? Hari ini aku akan membuatmu, seperti si, orang baik. Merangkak di tanah memohon ampun padaku. Orang-orang, tahan dia. Bibi, cepat pergi. Aku halangi mereka. Nak, jangan khawatir. Yang akan seperti si imut. Merangkak memohon ampun adalah gerombolan imut ini. Si imut, kamu benar-benar sombong. Serang. Berhenti. Direktur Jiang, ada perintah apa? Direktur Jiang, jangan-jangan Anda ingin menghajar perempuan ini sendiri? Hal kecil seperti ini, serahkan saja padaku. Kamu tidak perlu repot. Benar, Pak Jiang. Hal kecil seperti ini. Serahkan saja pada keponakanku. Omong kosong. Keluarga Song kalian sudah tamat. Keluarga Song tamat. Pak Jong. Buta matamu. Kau tahu. Siapa yang mau kau pukul hari ini? Dia cuma wanita gila, bukan? Kurang ajar. Dasar tidak tahu diri. Berani-beraninya kau macam-macam. Menurutku, keluarga Song kalian pasti tamat hari ini, Pak Jiang. Apa bapak salah orang? Wanita ini. Kalyurhannya dengan kalung plastik. Apa statusnya bisa tinggi? Kalung ini hadiah dari putriku. Hari ini, binatang-binatang ini menghancurkannya. Maka, keluarga Song harus binasa. Yang Jun, Ya, tangani mereka semua. sayap. Song King, kejahatanmu sudah terlalu banyak. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Mulai hari ini, kau dipecat dari grup Sining. Dan juga, semua anggota keluarga Song. Masuk daftar hitam grup Sining. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan grup Sining dilarang menerima anggota keluarga Song. Keluarga Song kita tamat. Benar-benar tamat. Paman, kenapa paman? Tante, kami tidak ada hubungan dengan mereka. Jangan hukum keluarga Lin kami sampai habis. Benar. Keluarga Lin juga akan masuk daftar hitam. Bagaimana ini? Grup Sining. Kabang Guangping, Wang Ruilong. Wang Zhou membawa bonus 5 juta. Selamat atas penghargaan paten Tuan Lin Haotian. Itu bukan Wang Zhou? Ayana. Adalah manajer umum cabang Guangping Grup Sining. Astaga, orang penting seperti itu. Datang sendiri untuk memberi selamat pada Lin Haotian. Tuan Lin, saya mewakili Grup Sining memberi selamat. Atas penghargaan paten. Ini bonus untukmu, 5 juta. Dengan persetujuan khusus kantor pusat, Tuan Lin akan langsung bergabung di cabang Guangping sebagai asisten ayahku. Gaji setahun 1 miliar. Surat penunjukan. Ini adalah surat penunjukan Anda. Langsung jadi asisten direktur utama, gaji setahun 1 miliar. Astaga, cabang provinsi grup Sining itu menguasai seluruh dunia bisnis provinsi Guangping. Kalau Haotian bisa masuk kantor pusat, jadi asisten, keluarga Lin bakal seperti ikan mas loncat jadi naga. Haotian keluarga Lin segera jadi keluarga top di provinsi Guangping. Tuan Lin,
Ayahku sangat menantikan kehadiran Anda. Oh ya, ayahku juga memberi Anda 2 hadiah perkenalan. Yang pertama adalah Mercedes-Benz edisi khusus. Senilai 10 juta. Dan satu lagi adalah villa mewah tepi laut di kota provinsi. Senilai 50 juta. Tolong diterima ya. Ya Master Wang, Anda terlalu baik. Nak, kamu direkrut oleh Direktur Utama Kantor Provinsi. Daftar hitam Direktur Kantor Kota kecil itu. Pasti tidak ada pengaruhnya kan? Tentu saja. Keberuntungan berputar. Sekarang giliranku menghajar wanita gila ini. Hajar aku? Dengan kemampuanmu? Aku sekarang asisten Direktur Utama Kantor Provinsi. Kamu pikir Jiang Jun bisa melindungimu? Bibi, eksekutif di Kota Provinsi semuanya orang berkuasa. Jangan karena aku, Anda jadi bermasalah besar. Jangan khawatir, nak. Modal kesombongan Lin Haotian sekarang segera hilang tak berbekas. Wanita, apa yang kau omongkan? Tuan Lin ini adalah orang yang ditunjuk Direktur Utama untuk diberi penghargaan. Asal bisa menjilatnya, ayahku pasti akan sukses besar. Tak disangka ada yang berani melawannya. Kesempatanku datang. Wanita, upacara penghargaan di sini dan penunjukan Tuan Lin adalah perintah dari kantor pusat grup Sining. Kau berani menghina Tuan Lin. Kau tahu akibatnya? Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli siapa kau. Kau menghina Tuan Lin. Artinya menghina Wang Ruilong kau. Dan si miskin di sampingmu sekarang berlutut. Dan sujud minta maaf ke Tuan Lin. Sampai Tuan Lin puas. Mengancamku? Keluarga Wang pantas? Kau bilang begitu, meremehkan keluarga kami? Wang Xiao, cewek ini sok banget. Gak cuma ancam aku, tadi dia bilang. Kasih waktu 10 menit buat ayahmu. Harus muncul di depannya sebelum jam 12. Udah disiapin. Oke, 10 menit. Wang Changlong pasti datang. 10 menit, bapakku harus muncul di sini. Benar. Wang Ruilong, serang elu. Jangan kayak badut loncat-loncat, nanti. Lu mati gimana aja nggak tahu. Wang Xiao, udah 5 menit lewat. Nunggu waktunya habis, lihat mereka masih bisa pura-pura apa. Ngaco banget lu. Bapak gue manajer umum cabang provinsi. Lagi dapat perhatian ketua, berani-beraninya lu ngomong kosong. Percaya nggak, gue cabut lidah lu. Wang Ruilong, lu kurang ajar. Gue kurang ajar? Wah, ini bikin Lao Jiang dari cabang Sanjiang ya? Gimana? Lu mau blind dia? Wang Ruilong. Nyinggung dia, keluarga Wang lu bakal celaka. Sanjiang, keluarga Wang kami yang kuasai. Siapa yang bisa celakain keluarga Wang? Kayaknya lu pengen mati ya. Wang Ruilong, bentar lagi bapak lu dateng. Lu nggak tahu betapa parahnya masalah yang lu bikin. Nanti bapak gue berandateng. Cuma bikin lu sama cewek ini mati lebih tragis. Wang Xiao, emang jagoan banget. Manajer umum perusahaan kota aja dipukul lu nggak berani lawan. Tuan Lin, keluarga Wang kami raja di Guangping. Siapa yang berani ganggu lu, gue habisin keluarganya. Cuma keluarga Wang doang, modal apa sok jago. Gitu ngomong, meremehkin keluarga Wang gue ya. Wang Xiao, dia kayaknya. Selingkuhan Jiang Jun, tadi bilang. Mau masukin keluarga Lin ke daftar hitam Sining Group. Tolong ajarin dia baik-baik buat gue. Tenang Tuan Lin, dendam ini pasti gue balasin. Makasih Wang Xiao. Dilihat-dilihat, perawatannya lumayan ya. Aku sih suka tipe cewek kayak gini yang masih terawat. Gini deh, gue kasih kesempatan, sekarang lu jongkok. Sama Tuan Lin minta maaf. Sampai Tuan Lin puas. Benda nggak tahu mati, nanti bapak lu dateng. Lihat aja dia nggak sobek mulut lu. Robek mulutku, bagaimana caranya? Begini robeknya. Tinggal 5 menit lagi, kamu nanti akan tahu betapa bodoh dan lucunya kamu sekarang. Dikasih muka malah minta badan, beraninya kamu bersikap seperti ini. Percaya tidak percaya, aku akan tendang kamu sampai bulan depan tidak datang bulan. Wang Ruilong, kamu pantas mati. Kurasa yang pantas mati adalah kalian. Selama ayahku masih manajer umum cabang provinsi. Siapapun yang berani menghina Tuan Lin, aku tidak akan membiarkannya lolos. Wanita gila, bukannya kamu sangat sombong? Beraninya kamu membela Sang Ning. Hari ini, aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun padaku. Yang akan menangis dan berlutut memohon ampun adalah kamu dan dia.
Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Selama ayahku masih Manajer Umum Cabang Provinsi Grup Sining di Provinsi Guangping ini, tidak ada yang bisa membuatku berlutut memohon ampun. Bodoh, ayahmu datang pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Apa katamu? 3 menit, ayahmu, kamu, dan dia. Semua harus berlutut dan memohon maaf padaku. Aku kasih waktu 3 detik, sekarang berlutut. Dan minta maaf pada aku dan Tuan Lin, kalau tidak, aku akan membuka bajumu di depan semua orang. Dan mempermainkanmu. Jangan sentuh dia. Sang Ning ini pasti mati. Wang Ruilong, terkenal tidak ikan menyepik dendam sikil APA pun. Wanita ini membuatku kehilangan muka. Mati 10.000 kali pun tidak akan melunaskan dendamku. Dasar anak manis, tidak mau tangan anjingmu lagi? Anak manis berani mendorongku? Kamu tidak tahu pengaruhku di Provinsi Guangping? Tidak peduli sehebat apa kamu, selama aku ada. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Bibi. Kamu tidak boleh. Kamu tidak berhak. Siapa kamu ini? Ayahku adalah manajer umum cabang Provinsi Guangping Grup Sining. Kamu yang tidak punya ayah dan ibu, berani bersikap sombong di depanku. Kamu pantas? Tinggal 2 menit lagi. Akhirnya sampai. Nah, kamu tidak apa-apa? Bibi, aku tidak apa-apa. Ini salahku, membuatmu terlibat dalam masalah ini. Sudah kukatakan, siapapun yang menyakitimu, aku akan membuatnya membayar mahal, termasuk keluarga Wang. Kamu hanya seorang wanita dari manajer umum cabang kota. Benar-benar tidak tahu diri, ingin membuat keluarga Wang membayar. Kamu bicara seperti itu, tidak takut ditertawakan orang? Wanita gila, dengan status keluarga Wang Xiao di Provinsi Guangping. Tidak perlu turun tangan sendiri, cukup dengan 1 kalimat. Bisa membuatmu dan Sang Ning yang manis ini hancur berantakan. Kakak, Sang Ning ini sebenarnya adalah anak yatim piatu, mana ada keluarga. Benar juga, lebih baik langsung bunuh saja. Biar mereka berkumpul di bawah sana. Bukankah ini juga perbuatan baik? Lin Haotian, kamu benar-benar lupa sakit setelah luka sembuh, lupa baru saja. Berlutut memohon ampun? Wanita gila, keluarga kami Lin. Sekarang didukung oleh Wang Xiao, jangan sok jago. Keluarga utama saja sulit melindungi diri. Apalagi keluarga Wang? Aku beritahu kamu. Menginjakmu seperti menginjak semut. Wanita sepertimu, setelah aku mainkan sampai rusak, akan kuberikan sepatu usang, lalu kujual ke pedalaman. Wah, sempurna. 1 menit lagi, kamu akan berlutut dan menjilat sepatuku. Begitu ingin kujilat? Baiklah. Aku akan menelanjangimu dan menjilatmu sekarang. Cari mati. Wanita gila. Kamu berani memukulku? Tidak apa-apa, Bu. Ya, Aku beri kesempatan terakhir, berlutut sekarang. Jangan minta maaf pada aku dan Tuan Lin. Lalu ikut aku dengan patuh. Jika tidak, aku akan menghabisi kamu sekarang. aku juga beri kesempatan terakhir. Jika tidak ingin dikeluarkan dari grup Sining, berlutut dan minta maaf sekarang. Cari mati. Serang, copot bajunya. Kalian brengsek, apa yang kalian lakukan? Di siang bolong, tidak ada hukum lagi? Manis, buru-buru cari mati? Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu, pukuli sampai mati. Pukul habis-habisan. Minggir. Wang Changming, datang sekarang juga. Kurang dari 10 detik, tanggung sendiri akibatnya. Wanita gila. Aku lihat kamu bermain bagus sekali. Sekarang tinggal 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Mana? Ayo mana? Perlagak. Baiklah, aku SI Tuan Muda. Sekarang akan menghabisi kamu, manajer umum grup Sining Provinsi Guangping. Wang Changming datang. Ayah, kenapa kau datang? Grup Sining. Manajer umum kota Guangping Wang Changming menghadap ketua dewan. Ayah, kau salah paham. Wanita gila ini, dia ketua dewan? Wang Changming, inikah anak baik yang kau besarkan? Dia menamparku, memaksaku berlutut, bahkan ingin menelanjangiku. Menghinaku dengan berbagai cara, keluarga Wang benar-benar berani. Anak durhaka. Kau ingin menghancurkan keluarga Wang? Ayah, aku tidak tahu dia ketua dewan. Iya, dia.
Dia yang menyuruhku melanggar Yang Mulia Ketua Dewan. Ia juga wanita gila ini. Jangan pergi. Dia yang menyuruhku memetakan kaki Ketua Dewan dia. Tidak, aku tidak tahu dia ketua dewan. Semua karena bujukan Lin Haotian, salah dia semua. Kau, Ketua Dewan. Mohon ampunilah kami. Lepaskan keluarga Song kami. Ketua Dewan, mohon kasihani nyawaku. Yang Mulia Ketua Dewan, ampun, ku mohon. Aku salah, aku tahu salah. Tidak ada hubungan denganku, cepat berlutut. Aku tahu salah. Ayah, katakan sesuatu dong. Sekarang baru tahu salah? Sudah terlambat. Kalian semua menuai apa yang kalian tanam. Keluarkan perintah grup. Bawa mereka pergi dan selesaikan. Baik. Hei, bawa mereka pergi. Ampuni aku, ayah, tidak ada hubungan denganku. Aku tidak mengerti, Anda orang besar seperti ini. Kenapa harus mendukung Sang Ning? Dengan alasan apa? Karena dia adalah anakku yang hilang selama 15 tahun. Aku ingat sekarang. Ning, kamu. Ebyo, Ning, aku ibumu. Ebyo. Ning, ibu tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu.